Real Madrid pada akhirnya harus mengakui kekalahan atas Manchester City dan membuat mereka gagal mempertahankan gelar juara. Yap, menang kalah dalam sebuah pertandingan sejatinya adalah hal yang biasa. Akan tetapi cara Madrid untuk kalah inilah yang membuat banyak pihak geleng-geleng. Hal yang kemudian berbuntut panjang, mulai dari reaksi sang legenda, Guti Hernandez, sampai kemarahan Florentino Perez. Sebelum bola ditendang, memang banyak yang sudah memprediksi kalau Manchester City lebih diunggulkan dari Madrid. Pasalnya itu mengacu pada performa kedua tim secara keseluruhan musim ini, di mana City begitu dikdaya di Liga Inggris, sedangkan Madrid kita semua tahu sedang terseok-seok di La Liga. Meskipun begitu, terkadang di Liga Champions segala hal bisa terjadi. Dan Madrid walaupun di La Liga hancur, mereka tetap mampu tampil superior setidaknya sampai leg pertama melawan Manchester City pekan lalu. Yap, di leg kedua ini, Madrid seperti bukan Madrid yang biasa kita kenal. Mereka begitu buruk dalam hal koordinasi, sehingga itu membuat pemain begitu leluasa dalam mengacak-acak pertahanan. Selain itu, fighting spirit Madrid yang biasanya bagus harus diakui dalam laga ini tak terlihat sama sekali. Sehingga kekalahan dengan skor 4-0 di leg kedua memang sangat layak didapatkan. Salah satu buntut dari kekalahan memalukan yang diterima oleh Madrid adalah kemarahan dari sang presiden klub, Florentino Perez. Dilansir dari jurnalis Spanyol bernama Josep Pedrerol, jika Opa Perez dilaporkan bahkan tak sudi melihat dan menemui pemain Madrid seperti yang biasa ia lakukan usai laga. Florentino sangat marah dengan citra yang ditunjukkan oleh tim. Dia bahkan tidak berbicara dengan para pemain. Ini akan menjadi musim panas yang intens, jelas sang jurnalis. Dalam sebuah acara TV, tampak ada legenda Madrid, Guti, yang ikut langsung menonton dan menjadi komentator. Dan usai laga, Guti tampak tak bisa menyembunyikan rasa sedih dan kekecewaannya melihat permainan Madrid yang bahkan ia sendiri seperti asing melihatnya. Saya belum pernah melihat Real Madrid sehancur ini di setiap titik pertandingan. Apa rencana pertandingannya? Apa rencana permainan Real Madrid? Di manakah rencana B jika Vinicius tidak melakukan sesuatu yang luar biasa? Semua pemain dan Ancelotti buruk. Saya hanya menyelamatkan Courtois. Jelas, Real Madrid membutuhkan pemain baru. Tegas Guti kepada El Chiringuito TV. Yap, kekalahan atas City membuat banyak pihak berpikir jika ini adalah akhir dari sebuah era kejayaan Real Madrid. Akan tetapi, hal itu langsung dibantah oleh dua pemain senior, Toni Kroos dan Luka Modric, di mana mereka berdua sepakat kalau kekalahan ini adalah hal yang biasa dan tidak usah terlalu digembar-gemborkan, karena setiap tim atau setiap pemain pastinya mengalami yang namanya situasi buruk. Terakhir kali saya mendengar soal akhir sebuah era untuk tim ini pada tahun 2019 lalu. Cukup lama juga ya, tapi hari ini adalah kekalahan yang pantas. Saya tidak akan mengatakan kami memiliki UCL yang buruk. Kami akan kembali, kami harus bermain lebih baik sebagai sebuah tim. Manchester City melakukannya dengan sangat baik malam ini dan pantas memenangkan pertandingan. Tegas Kroos usai laga. Ketika Real kalah, segalanya menjadi sangat besar. Ada banyak analisis dan kritik. Anda harus menerimanya. Kami sudah terbiasa. Kritik tidak akan menenggelamkan kami. Ada yang konstruktif dan kami menerimanya setelah kekalahan seperti itu. Apa yang terjadi? Kami tidak bagus, kami ingin memainkan permainan yang berbeda dan lebih baik. City lebih unggul, itu saja. Akhir dari sebuah era, kita lihat saja. Sekarang kita harus move on. Saya tidak ingin membicarakan. Kita lihat saja apa yang terjadi. Ucap Modric.
Yap, terlepas dari apapun, tentu saja harapan para pendukung Madrid dari kekalahan ini adalah perubahan, di mana manajemen diminta untuk segera bertindak cepat untuk merombak skuad yang ada. Madrid tidak bisa terus-terusan mengandalkan kualitas para pemain veteran yang semakin dimakan umur. Untuk itu, semua fans berharap sekali kalau tim kesayangannya segera bisa mempercepat resminya para pemain incaran seperti Jude Bellingham, Victor Osimhen, yang juga jadi alternatif, atau bahkan Kylian Mbappe sekalipun. Intinya para fans ingin Madrid segera melakukan regenerasi dan punya kedalaman skuad yang mumpuni seperti sebelumnya. Di sisi lain, belum diketahui pasti nasib Carlo Ancelotti usai kekalahan ini, di mana ia yang sejatinya masih punya sisa kontrak setahun lagi, dinilai akan segera bertemu Opa Perez untuk mendiskusikan masa depannya. Namun Don Carlo pun yakin kalau ia masih bisa mengangkat tim ini di musim depan, dan itu juga sependapat dengan para pemain Madrid seperti Vinicius, Benzema, Modric, Kroos, yang merasa kalau ini bukanlah sepenuhnya salah Ancelotti dan ia masih layak dipertahankan. Karena bagaimanapun, pelatih asal Italia tersebut telah berjasa besar bagi Madrid. So, buat kalian fans Madrid gimana nih? Apakah Don Carlo masih layak melatih Madrid atau tidak? Dan kira-kira perubahan apa yang harus dilakukan oleh Madrid jika tidak ingin kehilangan statusnya sebagai tim terbaik di dunia?